Apa ini? Kita dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. The spirit of change to be excellent. Sekaligus berkenan membuka acara ini secara resmi, kami persilakan dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Kepala Bapeda Litbang Kota Tangerang Selatan, Bapak Litbang, jadi pelita gitu kan. Staf khusus ini yang kami hormati, para kepala OPD, yang kami hormati Dewan Juri, yaitu Bapak Dr. Andes Priyo MD dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua Bapak Arif Bantara SN FKSOS dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian Bapak Insinyur Ajat Sudrajat MD PhD dari Universitas Nasional, para peserta lomba inovasi teknologi tepat guna yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara lomba inovasi teknologi tepat guna Kota Tangerang Selatan ke-10 tahun 2022. Saudara hadirin yang saya hormati, teknologi tepat guna adalah teknologi yang digunakan sesuai atau tepat guna sebagai teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana, dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan, potensi lokal, dan masyarakat di daerahnya. Suatu teknologi baru dikatakan sebagai teknologi yang tepat guna jika memenuhi kriteria antara lain dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di banyak tempat, dapat diterapkan dengan sesuai dan cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku pada satu tempat, mudah dipelajari, digunakan, serta dipelihara oleh masyarakat. Seperti kemarin ketika pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya mendorong pemanfaatan teknologi dalam rangka mengatasi dan mengembangkan potensi lokal. Oleh karena itu, inovasi teknologi yang berkembang melalui masyarakat Kota Tangerang Selatan harus terus dipacu dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dengan potensi yang ada. Teknologi-teknologi yang ditemukan oleh teman-teman sekalian, sekaligus juga kalau memang yang mungkin dipatenkan itu Pak Eki, kita koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saya pernah bicara dengan Pak Kakanwil Kemenkumham Provinsi Banten, itu ada proses paten yang bisa dibantu oleh beliau. Pengembangan teknologi tepat guna ini sangat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemanfaatan potensi sumber daya manusia, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, untuk menghadapi perdagangan bebas, masyarakat dituntut untuk meningkatkan produktivitas sehingga mampu bersaing dengan produk lain. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar dapat meningkatkan daya saing setiap hasil usaha produksinya melalui berbagai inovasi alat teknologi tepat guna, baik menciptakan alat sendiri atau melakukan modifikasi teknologi yang sudah ada. Melalui kegiatan lomba inovasi teknologi tepat guna ini diharapkan akan mampu menjadi sebuah ajang dalam upaya mempromosikan hasil inovasi dari masyarakat yang memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi, dan terakhir di tingkat nasional. Besar harapan saya pemenang lomba inovasi teknologi tepat guna Kota Tangerang Selatan ke-10 saat ini akan menjadi wakil Provinsi Banten pada ajang lomba inovasi teknologi tepat guna di tingkat nasional. Saya yakin karena ini adalah penemuan-penemuannya, inovasi-inovasinya sudah merupakan hasil proses olah pikir yang sangat panjang dan sangat rumit, mungkin melelahkan. Oleh karena itu penghargaan, apresiasi, dan
peningkatan kapasitasnya harus terus kita dorong. Mungkin juga kita baik sekali apabila nanti inovasi-inovasi yang sudah pernah dilombakan tahun-tahun sebelumnya itu juga menjadi sebuah inventarisasi dari masyarakat Kota Tangerang Selatan. Saya kira ketika gedung sebelah ini menara pandang itu bisa kita jadikan sebuah tempat untuk bukan ini ya, tapi untuk dipamerkan setiap hari nantinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kota Tangerang Selatan ke-10 tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa deh? Itu bintang, ini siapa ini? Sudah sebenarnya untuk orang yang ada penyakit komorbid, Pak. Apa aja penyakitnya? Hipertensi, diabetes. Kalau buang kudu memang udah jadi Iya. udah jadi obat jadi kulit. Asmanya udah parah. Tadi kudu yang tadinya pahit sampai akhirnya gitu. Asmanya. Ini ekstraknya. Ini ekstraknya. Ini. Dari ekstrak itu. Ini kita masih gini karena herbal di Indonesia itu masih dikit banget yang punya lisensi legal lengkap, Pak. Jadi kita udah Ini dari buahnya ya. Dari buahnya ya. bahkan BPOM dan MUI udah ada semua. Tinggal nanti risalahnya legendanya ini untuk apa. Ternyata ini ya. Yang sudah dikemas dengan itu mana dimasukkan botol? Dibuat ya. Kita belum masuk produk. Kita belum ke turunan produknya, Pak. Ekstrak Ekstraknya. Di proposalnya sudah ada. jadinya adanya yang baru pil doang. Baru di mana? Oh gitu ya. Pilnya Kalau nanti diinin lagi. ya. Tapi ini sebuah hal yang Sebenarnya kalau dari ekstrak ini bisa tahan 2 tahun tanpa gitu. bakal ribet. gitu ya. Dan, Buat banyak penyakit kalau kudu itu memang. Pahit itu ditanggung kan. Ada ya. Makasih ya, selamat ya. RTS apa ya? Oke, ini RTRD itu kita digitalisasi proses administrasi di tingkat RT. Jadi administrasi yang biasa konvensional di tingkat RT kita digitalisasi semua. Jadi kalau misalkan kayak warga mau dibuat kerja, kan warga bisa datang ke rumah RT. Nah, kadang RT nggak di rumah. Jadi warga mau pakai digital aja. Digitalnya gimana coba? Nah, jadi bisa lewat aplikasi, bisa lewat web. Ini laman RT. Ini laman RT. Dia ada laporan sama di sini. Nonton dulu ini di aplikasinya. Kalau Warganya gitu. harganya lewat aplikasi, tapi nggak hasil kan nggak semua warga itu HP-nya bisa install aplikasi. Ada yang nggak perlu kan? Kalau yang nggak bisa install aplikasi bisa lewat web. Oh bisa lewat. Bisa RT-nya bisa lewat. Nah kalau di tingkat RT, di Pak RT itu dia punya nanti kita kasih decoder itu. Jadi alat yang gede, yang kecil itu, gede kartu ATM. Nah itu decoder. Pak RT harus punya itu. Nah itu yang nanti yang bakal ngebantu Pak RT kayak nulis warga yang akunnya yang tentang lingkungan RT dia, bakal nulis daftar penerima bansos yang layak ini. Berita-berita juga bisa diakses. Berita ya. Pak RT penting RT. Penting mana Pak nanti warga bakal dapat notifikasi. Kalau misalkan warga nanti mau kita tambahin fitur surat tugas, nah warga butuh surat pengantar, dia nggak perlu datang ke rumah Pak RT dulu, dia bisa request, Pak RT tinggal tanda tangan, dia bisa print di rumahnya dia masing-masing. Yang pakai tanda tangan. Betul, bisa nanti bisa arahkan nanti kita belum bikin gitu. Iya. Tingkat berapa ini? Sekarang kita masih 3 tahap. Sebenarnya itu untuk mengubah sampah plastik menjadi kesifat bentuk alamiahnya, yaitu berupa minyak. Nah, di sini keunggulan alat ini, satu alat ini bisa digunakan untuk beberapa kegunaan. Yang pertama ini dari minyak yang dihasilkan bisa langsung disuling. Minyak apa? Minyak Oh, bakar gitu ya? Iya, bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif. Nah,
nanti keluaran residu yang sisa dari proses pembakarannya itu dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan berupa paving block atau itu bahan bata campurannya. Ininya gimana? Sampahnya, plastiknya mula-mula dikemanain? Mula-mula Ditaruh di sini? Pak. Iya. Ini gimana ngebukanya? Ada robotnya, iya bisa. Dibuka itunya, plastiknya masukin, plastik dalam bentuk, Cacahan. oh sudah bentuk cacahan. Iya. Nanti dari tabung reaktor pertama setelah dipanaskan ke tabung reaktor kedua itu berupa minyak, tapi masih mentah Pak, belum diolah lagi. Nah di reaktor kedua ini minyak tersebut disuli untuk memisahkan kandungan-kandungannya. Dalam satu kali pengolahan itu bisa terdapat 3 kandungan minyak jenis minyak. Yang pertama itu premium, kedua itu solar, yang ketiga minyak tanah. Oktannya terukur bro nggak? Oktannya terukur Pak. Terukur ya. Kalau misalkan premium itu nilai dari panas yang dihasilkan itu kisaran sampai 90 sampai 95 derajat Celcius. Setelah 95 derajat Celcius itu nilai oktannya berupa solar. Nah, ketika 110 derajat Celcius sudah dipanaskan itu keluarannya berupa minyak tanah. Dari sini, ini untuk apa ini? Ini untuk pemanasnya Pak. Nah, Oh ini mah itu ya, bornya bakar ya. iya. Jadi minyaknya dia uap ke sini, di sini. Iya, nanti keluarannya di sini Pak. Ada contoh minyak datang? Iya, dari sana masuk kemari. Ini penyulingan pertama sih Pak. Penyulingan pertama. Sampelnya doang. Udah dijajal berapa kali nih? 3 Pak. Yang dari UIN kita bikin alat deteksi kebocoran gas berbasis internet optik. Nah, kita buat ini karena latar belakang kita itu kebakaran. Sering terjadi kebakaran itu penyebab utamanya biasanya kebocoran gas. Yang kedua itu kompor lupa dimatiin. Nah, solusinya kita bikin 2 sensor itu di sini untuk mendeteksi kebocoran gas dan untuk mendeteksi api. Nanti notifikasinya ini bakal ada di smartphone. Nah, jadi kita misalkan kalau ibu-ibu yang suka lupa masak di rumah, terus misalkan ditinggal, lalu itu mereka main HP, jadi kan lupa tuh kompornya masih nyala. Nanti ada notifikasi dari smartphone-nya itu bahwa si kompornya ini masih nyala. Deteksinya dari alat ini aja? Alat ini aja. Alat ini ditempelin aja? Alat ini ditempelin di dekat kompor. Dia bakal mendeteksi bahwa adanya api di sana. Nah, untuk si sensor gas ini disimpan di samping tabung gasnya. Kalau misalkan di samping tabung gasnya nanti bakal ngedeteksi itu berapa ppm-nya gitu. Nah, kalau misalkan untuk kebocoran gas itu di atas 50 ppm. Nah, di sini bisa dideteksi juga. Jadi ada notifikasi juga. Dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika. Jadi ini metode untuk penanaman talas, ada talasnya namanya talas itu. Nah ini jadi kalau pakai metode ini waktunya lebih cepat, terusnya hasilnya juga lebih tersedia. Kalau terus ada metode saingannya namanya impu. Kalau pakai metode ini tuh lama Pak, terus harus di dalam lab. Kalau ini nggak harus selalu di dalam lab. Jadi Apa? Keunggulan metode ini apa? keunggulannya Cara kerjanya apa dia? dia lebih cepat. Cara tinggal nanti bibitnya taruh di sini aja. Iya, nanti Terus? kita potong dari sini, kita masukkan ke alatnya namanya laminar handphone. Setelah keluar, udah tinggal masukin sini aja Pak. Ditunggu sampai besar. Kalau udah jadi seperti ini, tinggal tanam. Berapa lama tadi katanya lebih cepat? Berapa Prosesnya lama? ini 3 bulan, kalau ini 6 bulan, setengahnya Pak. Terus ini tinggal tanam. Tanamnya bisa 4 sampai 5 bulan. Dan ini tanaman apa aja ya? Iya, semua tanaman bisa. Cuma kali ini sampelnya kata ibu. Apa ini? Kita dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. The spirit of change to be excellent. Nah, jadi di sebelah sini kita punya genteng. Di sini genteng ada beton, bahan semen, campuran pasir, semen, dan air. Namun kami lakukan modifikasi terhadap genteng ini dengan cara menambahkan serat dari sabut kelapa itu. Nah, jadi cangkang kelapa ini memiliki yaitu serat yang ada di dalamnya ini. Pertama kita keringkan terlebih dahulu dan kemudian kita ambil, kita ekstrak serat sabut kelapa tersebut dan jadilah gitu. Nah, setelah itu kita haluskan dan kita campurkan dengan
silikavium dan kita lakukan perbandingan terhadap genteng-genteng yang kami buat dengan tidak menggunakan serat sabut kelapa dan juga silikavium, dan ternyata setelah kami teliti genteng yang menggunakan serat sabut kelapa ini dan juga silikavium memiliki kekuatan struktur dan juga kemampuan absorpsi air yang Ternyata yang udah jadi. ini udah jadi, iya. Dan Seperti apa? beratnya kalau untuk kami setelah diukur itu beratnya 4 kilo dan pasarannya berat genteng beton itu 5 sampai 6 kilo. Jadi setelah menggunakan silikavium dan juga sabut kelapa ini menjadi lebih ringan, Pak. Dan limbah buah kelapanya ini diambil dari UMKM yang kami kelola. Banyak banget. Sehingga jadi seperti yang kita tahu kan, limbah penjual UMKM buah kelapa itu kan berceceran kemana-mana hingga berteman ke jalan, dan kami berinovasi untuk mengelola limbah tersebut menjadi genteng beton GTI. Bakar sampah, Pak. Tapi tingkat RT seperti itu. Ya. Ini bahan bakarnya itu oli bekas, Pak. Tapi di sini pemanfaatannya dengan air, hanya air aja. Bakarnya pakai api tetap dari Oli bekas. oli bekas itu. Betul. Nah, tapi nanti keluarannya, outputnya itu akan lebih besar, Pak. Seperti ini. Nah, ya Pak, ya Pak. Jadi keluarannya besar. Nah, tapi bahan bakarnya sedikit, Pak. Kecil. Nah, apinya kecil kan dari bawah. Tapi dia besar. Karena tadi steam, Pak. Steamnya itu atau uapnya dia Bakar sampahnya di mana? nanti Di atas ini. Pak. Betul. Nanti Di ada atas. lagi mesinnya. Oke, bakarnya ya. Kira-kira cara kerja di dalamnya seperti ini, Pak. iya. Jadi ini. Nah, kemudian yang warna merah ini adalah api yang terdorong, Pak. Yang tadi warna biru. Uapnya masuk ke Di dalam. yang jalur biru ini. Betul. Jadi di dalam tabung ini, Pak, ini ada pipa kecil. Iya, iya. Nah, di situ ada steam outlet atau keluaran uap itu sebesar 3 mili. Mau diimplementasikan dengan Kota Tangerang, saya mau buat aplikasi juga Android. Jadi kita bisa integrasi dalam segala RT. Sampah aja dong ya. Pembakaran apa aja yang lain ya. Iya, iya. Tadinya saya berpikir gini, Pak, kalau misalkan ini mau diimplementasikan, nanti kita bisa buat skala RT lebih banyak. Nah, kemudian kita kontrol dengan aplikasi, Pak, kita buat sistem. Dimana nanti Pemkot Tangerang juga bisa lihat pengolahan sampah yang terjadi di RT-RW, perharinya seperti apa. Alat yang lebih besar lagi bisa. Bisa, Pak. Ininya ya. Bisa. Ikan dari organik. Apa ini? Pakan ikan dari limbah sayuran. Limbah sayuran. Dan Gimana juga ceritanya? Jadi kan saya itu ngekos di Banten limbah. Saya itu sering cium bau ini, Pak, limbah yang dekat dari Pasar Serpong. Akhirnya setelah tahu emang lewat Pasar Serpong juga kan bau ya. Ternyata itu memang banyak sayuran busuk juga. Nah, setelah saya baca-baca riset, limbah sayuran ini bisa diolah menjadi pakan ikan, Pak. Dengan Sayurannya apa aja? Sayurannya apapun, apa aja. Organiknya ke sini. Jadi gimana caranya tepungnya diapain? Giling pakai blender. Suruh beres buat kurangin kadar airnya, dijemur, baru dijadikan bubur. Dimiling, Pak. Berapa lama tuh prosesnya dari mulai awal sampai jadi tepung? Fermentasi 3 pengeringan hari sekitar seminggu sama pengeringan. Itu ini apa nih? Alat proses untuk penyiraman tanaman menggunakan sinar mineral. Terus? Ya, prinsip kerjanya dari panel matahari dikonversikan menggunakan alat ini dari 800 volt ke 12 volt lalu menghidupkan pompa, Pak. Nah, prinsipnya kerjanya seperti itu. Ini hanya untuk hidupkan motor. Yap. Ya. Motor surya. Dari listrik Ininya habis kali baterainya. oh baterainya habis. Baterainya. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Oke, terus gimana penjelasannya? Saya memanfaatkan energi kinetik dari gelombang laut. Energi kinetik ya. Naik, turun, naik. Tingginya Ya. akan bergerak. Dinamo ya.
Yang saya pakai ini generator ini menggunakan DC, Pak. DC. Iya, DC ini difungsikan sebagai charger angin. Oh, di dalam. Ya. Setelah dari 500 volt, saya naikkan menjadi 140 volt menggunakan inverter. Ini kalau ada gelombang laut saya kasih DC. Artinya harus di laut yang bergelombang ya. Metal Pak, metal. bisa untuk megang tergantung kekuatan listriknya. Tergantung Gitu itu deh. daya ininya, cengkramannya. Saat ini kita kembangin sampai kita nggak bisa bagikan. Itu belum. Tapi bisa kan nanti ke depannya kan tergantung apa. Ya.